Halo? Ada orang di dalam? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini juga bakal nge-review sebuah film horor Indonesia terbaru yang berjudul Losmen Melati yang dirilis tahun 2023. Film yang dibintangi oleh Alexandra Gottardo ini menceritakan tentang sebuah penginapan yang terletak di sebuah tempat terpencil dan penuh misteri. Mitosnya siapapun yang menginap di sana tidak akan pernah bisa keluar lagi. Apa iya begitu ceritanya? Langsung simak aja deh. Cerita dimulai pada tahun 1997, di mana di tengah malam yang sunyi dan dingin, seorang polisi bertubuh gempal, sebut saja namanya Gembul, ditugaskan untuk menyelidiki sebuah losmen mewah yang berdiri di tengah-tengah hutan. Losmen tersebut sebenarnya bernama Losmen Melati. Namun karena lampu pada huruf E dan L-nya mati, polisi tersebut tahunya bernama Losmen Mati. Losmen mati. Pak Gembul langsung masuk ke dalam losmen karena pintu utamanya ternyata tidak terkunci. Ketika dia berada di tengah lorong, Pak Gembul melihat sebuah lukisan yang seolah bisa hidup dan memuncratkan darah tepat di mata polisi itu. Sosok mengerikan juga muncul di hadapan Pak Polisi dan kemudian datanglah seorang wanita bersanggul yang langsung menghabisi nyawanya dengan kapak. Wanita itu bernama Melati yang diperankan oleh Alexandra Gottardo, penghuni losmen tua tersebut. Cerita mundur 7 hari sebelumnya. Sepasang suami istri, Dara dan Karim, sedang melakukan perjalanan pulang dari nyekar makam orang tuanya. Mereka memutuskan untuk menginap di losmen yang sudah dibangun sejak era kolonial Belanda itu dengan membawa anaknya yang bernama Gemi. Mereka disambut oleh resepsionis pria berpawakan kerdil nan judes yang bernama Golok. Entah kenapa saat melihat Gemi, Golok berkata bahwa bocah kecil itu mengingatkannya pada seseorang. Kamu mengingatkan saya kepada seseorang. Sambil memesan kamar, Dara melihat sebuah lukisan yang cukup mengerikan terpampang di sebelah meja resepsionis. Golok bilang itu merupakan lukisan ibunya Madam Melati yang telah lama meninggal. Selain itu, Gemi juga melihat foto aneh seorang anak yang menenteng kepala manusia. Lalu muncullah kelabang gede banget dari balik figura sebuah foto. Sedangkan Golok menjelaskan pada Karim dan Dara bahwa ada tradisi di sana, di mana setiap tamu yang datang ke losmen itu akan disambut langsung oleh Madam Melati untuk minum teh di ruang tamu. Selain melihat kelabang yang segede belut, Gemi kemudian melihat sosok nenek-nenek yang melintas di hadapannya. Tak lama setelah itu, mereka diminta untuk mengikuti Golok menuju ruang tamu dan bertemu dengan Madam Melati. Madam Melati terlihat sangat ramah dengan tamunya itu. Bahkan dia membiarkan Gemi yang bermain dengan boneka menyeramkan miliknya. Gemi bilang pada Madam Melati katanya boneka itu bisa bicara dengannya dan bilang bahwa dia mirip dengan anak Madam Melati. Anehnya Madam Melati tahu kebohongan yang disimpan oleh pasangan suami istri tersebut loh. Katanya Dara sudah membiarkan sang ibu di sisa umurnya hingga meninggal pun tak ada satupun keluarga di sisinya. Dengan gugupnya Dara mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyeruput teh yang telah disediakan dan langsung pamit beristirahat. Ketika sampai di depan kamar, Dara melihat lukisan orang yang dipenggal seakan-akan bernyawa. Di dalam kamar Dara menangis teringat perkataan Madam Melati tentang ibunya yang telah meninggal di panti jompo. Ya, selama ini memang Dara bersepakat dengan suaminya untuk menaruh sang ibu di panti. Malam harinya di waktu Dara dan Karim terlelap, Gemi yang masih terjaga merasa ketakutan saat melihat kursi goyang di kamar itu bergerak dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang nenek-nenek memanggil nama bocil tersebut. Bocah laki-laki itu langsung jerantalan bangun dan sosok wanita tua berparas mengerikan muncul di kamar itu. Rupanya itu adalah sosok nenek Gemi yang sudah meninggal dan terlihat marah karena merasa ditelantarkan oleh keluarganya. Tiba-tiba nenek itu muncul tepat di wajah Gemi yang tidur terpisah dengan orang tuanya dan membuat bocah itu lari masuk ke kamar mandi.
Di dalam kamar mandi, Gemi kembali diteror dengan sebuah pisau yang menjebol pintu. Gemi semakin ketakutan dan berteriak memanggil orang tuanya, namun tak ada yang mendengar. Tiba-tiba Gemi ditarik nenek itu masuk ke dalam lemari kecil yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Tak lama setelah itu, Dara bangun dan mencari keberadaan putranya. Dia terkejut saat melihat pisau yang menancap di pintu kamar mandi dan segera mencari Gemi di sana. Tanpa sengaja Dara menginjak pecahan beling yang membuat kakinya terluka. Namun setelah itu, pintu mengunci dengan sendirinya. Pisau yang tadinya menancap di pintu tiba-tiba tercabut. Dara lalu mengintip ke kamar lewat lubang bekas pisau tadi dan melihat Gemi sudah berdiri di samping ayahnya. Ternyata yang menarik pisau di pintu tadi adalah Gemi yang akan ia gunakan untuk membunuh sang ayah. Dara terus berusaha membujuk Gemi, namun sosok ibu Dara muncul di depan pintu dan mengatakan bahwa Gemi tidak bisa mendengar ataupun melihat ibunya. Dia tidak bisa mendengarmu, juga tidak bisa melihatmu. Wanita tua itu rupanya sangat marah, sehingga dia ingin menghabisi menantunya sendiri. Benar saja, tak lama setelah itu Gemi menyuduk ayahnya berkali-kali. Sayangnya saat Dara berhasil keluar dari toilet, semuanya sudah terlambat. Suaminya telah tewas di tangan anaknya sendiri. Dara lalu berusaha menyadarkan Gemi, tapi sosok ibunya Dara muncul lagi menertawakan musibah yang Dara alami. Wanita tua itu juga ingin membawa cucunya untuk tinggal bersamanya. Gemi bersamaku. Dara yang hendak melawan ibunya harus meregang nyawa setelah terlempar dari jendela lantai 2 losmen tersebut. Pagi harinya Madam Melati dan Golok masuk ke kamar yang dihuni Dara dan Karim. Mereka menemukan Gemi terduduk di kursi goyang yang juga telah tewas dibawa oleh sang nenek. Melihat bocah itu, entah kenapa Golok bilang sangat mirip dengan putra Madam Melati. Sehingga Melati meminta Golok untuk memeriksa darah bocah tersebut. Setelah itu Golok membawa mayat Dara dan Karim untuk dibakar di tungku kremasi. Entah kepada siapa Madam Melati bercerita. Dia bilang mamanya yang bernama Sumitra telah dikutuk dan dia lahir di sebuah kegelapan. Pada tahun 1887, papanya yang seorang serdadu Belanda meninggalkan mamanya saat tahu mamanya mengandung dirinya. Perempuan seperti Sumitra selalu dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan sehingga putus asa dalam menjalani kehidupan. Dari situlah Sumitra menemui seorang dukun yang bisa memperbaiki nasibnya, namun Melati harus jadi tumbalnya. Sumitra pernah beberapa kali keguguran, sehingga dia menganggap Melati adalah bayi yang telah mati. Tapi nyatanya Melati lahir dan hidup, sehingga sang dukun mengutuk Melati dan ibunya. Kutukan itu berupa penyakit yang aneh dan Sumitra sudah mencoba beberapa kali menemui dokter. Namun tidak ada yang berkenan membantunya kecuali seorang dokter yang bernama Kusno yang ditemui pada tahun 1900. Dokter aneh itu ternyata dikucilkan karena ketertarikannya dengan hal-hal yang tidak normal dan terobsesi dengan misteri-misteri di dunia medis. Kutukan yang diderita Sumitra menjadi misteri yang sangat menarik bagi dokter tersebut. Dia butuh banyak waktu dan percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit Mama Melati. Dokter Kusno menyuruh Sumitra untuk datang diam-diam dalam gelapnya malam saat tidak ada orang yang melihat. Namun desas-desus kutukan itu telah terdengar oleh para pemburu bertopeng, warga lokal yang gemar memburu para dedemit, penyihir, dan hal-hal jahat lainnya. Malam itu saat Melati dan ibunya di depan rumah Dokter Kusno, Melati menyadari bahwa temannya yang merupakan putri dari sang dukun mencoba memperingatkannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Para pemburu bertopeng berhasil menangkap Sumitra dan Melati. Mereka menutup kedua wajah ibu dan anak itu dengan karung, lalu menggantung di pohon tepat di depan rumah Dokter Kusno. Tidak hanya itu, mereka juga menusuk tubuh Sumitra berkali-kali dengan garpu kebun hingga tewas. Saat itu, anak Dokter Kusno yang bernama Sigit melihat tragedi mengerikan tersebut. Siang harinya dua orang pria pengemudi mobil derek sebut saja Parman dan Parmun mendekati losmen mengerikan itu. Mereka tahu kalau tempat itu merupakan tempat terkutuk.
Rupanya mereka berniat mencuri mobil yang terparkir di depan losmen itu dengan mobil dereknya. Tapi mereka berpikir bahwa barang-barang di dalam memiliki nilai yang lebih besar daripada mobil-mobil itu. Sehingga mereka berniat menggasak saja isi losmen tersebut. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa Golok dan Melati juga mengawasinya dari dalam dan ingin membiarkan niat mereka. Karena losmen itu butuh jiwa-jiwa domba yang tersesat seperti Parman dan Parmun. Malam harinya sepasang bucin bernama Maya dan Rizal berniat check-in ke penginapan itu. Mereka langsung disambut oleh Golok dan ditanya akan menginap berapa malam. Berapa malam? Semalam. Sementara Rizal memesan kamar dengan memalsukan namanya menjadi Rambo, Maya memutar-mutar matanya melihat benda-benda antik dan sesajen yang terpajang di sekitar meja resepsionis. Seperti tamu-tamu lainnya, sebelum masuk ke kamar, mereka harus mengikuti tradisi yang berlaku di tempat itu, yaitu minum teh di ruang tamu yang telah disediakan oleh Madam Melati. Tentunya Madam Melati menyambut mereka dengan hangat dan kata-kata yang manis. Seperti seorang peramal, Madam Melati juga menerka-nerka bahwa mereka sedang jatuh cinta, namun belum terekspresikan secara fisik. Kalian berdua sepertinya sedang jatuh cinta, belum diekspresikan secara fisik. Tiba-tiba Maya melihat boneka Madam Melati bergerak dengan sendirinya. Tak ingin lanjut mendengar kata-kata puitis dari Melati, mereka langsung berpamitan untuk masuk ke kamar saja. Namun belum sampai melangkah keluar dari ruang tamu, Madam Melati berpesan pada mereka agar tidak tinggal di losmen itu lebih dari tengah malam. Bahkan tak boleh lebih sedetik pun. Tepat sampai tengah malam ya. Jangan lewat sedetik pun atau kalian tinggal lebih lama di sini. Cerita kembali mundur di tahun 1900 saat Melati dan ibunya digantung oleh para pemburu bertopeng. Rupanya waktu itu Melati ditolong oleh temannya, sebut saja Mawar, yang merupakan putri seorang dukun. Pada Melati, gadis itu berjanji akan selalu ada untuk sahabatnya itu dalam kondisi apapun. Tapi sayangnya Melati menolak saat diajak pergi oleh Mawar. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama mamanya yang telah tewas karena dia takut kutukan yang ada di dalamnya. Esok harinya, Sigit mendekati Melati yang masih bertahan di bawah mayat sang ibu dan saling berkenalan. Siapa namamu? Melati. Setelah Dr. Kusno keluar dari kamarnya, dia melihat ceceran darah yang berserakan dari pintu utama. Dokter itu kemudian mengikuti arah darah tersebut yang ternyata menuju sebuah ruang bawah tanah. Rupanya di sana ada Sigit yang langsung ditampar oleh bapaknya karena masuk ke tempat tersebut tanpa izin. Sigit lalu menjelaskan soal mayat yang dia bawa ke ruangan itu. Saat itu Melati hanya bisa bersembunyi dan melihat apa yang akan dilakukan dokter itu diam-diam. Dan ternyata Dr. Kusno juga membayar seorang pria, sebut saja namanya Jono, untuk mencari orang-orang yang telah tewas dan membawanya ke rumah itu untuk dijadikan bahan penelitian. Ketika Sigit dan bapaknya membersihkan seekor mayat pria, tiba-tiba Sigit dikagetkan dengan mayat Sumitra seakan hidup kembali. Tapi setelah Dr. Kusno melihatnya, rupanya itu hanyalah halunya Sigit saja. Saat melanjutkan pekerjaannya, mayat yang ditangani Sigit tiba-tiba hidup kembali dan mencekik lehernya. Untungnya Dr. Kusno membuat pria itu tewas yang kedua kalinya untuk menyelamatkan anaknya. Kembali ke pasangan bucin yang sedang bermesraan di kamar losmen. Mereka tak sadar bahwa ada sosok lain yang mengintainya di bawah ranjang mereka. Maya kemudian pergi ke kamar mandi. Di saat yang sama, Parman dan Parmun kembali mendatangi losmen untuk disatroni. Cerita mundur lagi. Rupanya Dr. Kusno juga menggunakan jasad istrinya untuk bereksperimen. Sigit sudah membujuk agar mayat ibunya dikubur saja, namun bapaknya menolak. Mereka lalu melanjutkan untuk meneliti mayat Sumitra, mamanya Melati. Ketika Dr. Kusno akan membelah dada Sumitra, tiba-tiba Melati memberanikan diri untuk melarangnya. Jangan. Sehingga keberadaan gadis kecil itu pun diketahui. Ternyata Dr. Kusno adalah orang yang sangat kejam. Melihat Melati berada di sana, dokter itu langsung menyeretnya ke sebuah kamar dan merantai kakinya. Di kamar itu, Kusno memaksa Melati agar mau bicara lagi. Namun tiba-tiba sesosok wanita melintas di depan pintu. Saat Kusno mengikutinya, rupanya itu adalah sosok istrinya. Dia sangat bahagia istrinya bangkit dan mengira bahwa eksperimennya telah berhasil.
Tapi perlahan, sosok itu menghilang dalam kegelapan. Dr. Kusno lalu kembali ke kamar Melati dan menanyakan soal sosok yang dia lihat tadi. Melati akhirnya buka mulut dan mengatakan bahwa arwah itu sudah ada sejak lama sebelum dia dan ibunya datang ke tempat itu. Melati bilang arwah itu menderita karena apa yang telah dilakukan oleh Dr. Kusno. Tapi pria tersebut tak percaya dan bertanya kenapa Melati kembali lagi ke tempat itu. Melati mengatakan bahwa ibunya telah terkutuk dan kutukan itu masih hidup di dalam tubuhnya. Melati melarang Kusno agar tak membedah ibunya karena akan melepaskan kutukan yang ada dalam tubuh sang ibu. Lagi-lagi Kusno tidak percaya dengan apa yang dikatakan Melati. Mendengar ocehan Melati, Kusno semakin geram dan mencoba memukulnya. Namun kekuatan gaib menghalangi pria itu yang membuatnya terkejut. Kamu sudah melihat mereka, tapi apakah kamu sudah pernah dengar mereka? Ketika Rizal memutar TV antik yang ada di kamarnya, tiba-tiba lampu mati mendadak. Anehnya lampu di kamar mandi masih menyala. Sementara itu Parman dan Parmun memulai menyatroni losmen itu lewat jendela. Mereka menggasak perhiasan dan puluhan dolar uang milik Madam Melati. Parmun yang menjauh dari Parman tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya sosok hantu Sumitra. Sementara Parman harus menahan sakit setelah punggungnya ditusuk pisau oleh boneka milik Madam Melati yang ternyata bisa hidup. Banyak kejadian-kejadian mengerikan selama mereka berada dalam losmen angker itu. Parman nekat membuka kunci pintu ruang bawah tanah dan memasukinya setelah dikejar-kejar hantu Sumitra. Maya lalu menemukan sebotol obat entah buat apa dari kamar mandi dan membaginya dengan Rizal. Mereka lalu mengambil baju orang tua yang ada di lemari kamarnya dan berdansa. Sementara itu Parmun nekat masuk dan bersembunyi di kamar Melati. Dia mengintai wanita itu dan menyiapkan pisau yang telah dia bawa untuk menghabisinya. Diam-diam Parmun mendekati Melati yang sedang merias diri dan langsung menusuk wanita tersebut. Tak lama setelah minum obat yang dia temukan dan berdansa, Maya dan Rizal langsung tergeletak seakan habis meminum obat tidur. Ketika Maya terbangun, tiba-tiba tubuhnya mendadak berubah menjadi wanita tua. Sedangkan Parman yang masih berada di ruang bawah tanah, dia nekat membuka pintu tungku kremasi yang telah terbengkalai. Dia lalu melihat seperti ada seseorang yang terkunci di sebuah kotak penyimpan mayat yang minta dilepaskan. Sementara Melati yang tewas ditusuk Parmun, tiba-tiba bangkit kembali dan menusuk balik pria berbadan besar itu lalu mendorongnya hingga terlempar dari jendela menara kamarnya. Melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya, Maya pun panik dan mencoba membangunkan Rizal yang ternyata juga berubah menjadi tua untuk mengajaknya pergi. Maya lalu kembali ke kamar mandi untuk mencari obat yang dapat mengembalikan penuaan yang terjadi. Waktu menunjukkan jam 1 lewat tengah malam, Maya dan Rizal melupakan janjinya pada Melati untuk pergi tidak lebih dari jam tersebut. Sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Maya terpeleset dan tewas tercebur bathtub, sedangkan Rizal tewas terjungkal dari tempat tidurnya. Sementara Parman yang membuka peti mayat, tanpa sengaja dia telah melepaskan manusia pemakan daging yang langsung menggerogoti pipinya. Rupanya Parmun masih bertahan hidup setelah terlempar dari jendela kamar Melati. Dia berusaha melarikan diri, namun sayangnya Golok mengetahuinya yang langsung menembakinya. Esok hari Golok dan Melati menghampiri mayat Rizal dan Maya. Anehnya jasad kedua bucin tersebut kembali muda setelah nyawa mereka melayang. Melati mengambil cincin dari jari Maya dan cerita kembali mundur di tahun 1917. Di mana waktu itu Melati sudah dewasa. Sigit lalu melamar wanita tersebut. Bagaimana? Kamu sudah memikirkan lamaran saya? Namun sayangnya lamaran pria itu ditolak oleh Melati. Jawabannya tidak. Meskipun lamarannya ditolak, Sigit tetap memberikan cincin yang telah dia siapkan pada Melati. Setelah itu, Golok membawa mayat Rizal dan Maya lalu mengkremasinya. Cerita mundur lagi di tahun 1900. Meskipun Melati sudah memperingatkan Kusno dan Sigit agar tidak membedah dada Sumitra, mereka tetap melakukan itu.
Darah hitam berbau busuk keluar dari tubuh wanita terkutuk tersebut. Kusno mengambil jantung Sumitra dan mata Melati tiba-tiba berubah menghitam. Saat Kusno kembali memasukkan tangannya ke dada Sumitra, ada sesuatu yang melukai tangan dokter aneh itu. Seperti ada kepala monster di dalam dada mayat wanita itu. Secara tidak langsung, Kusno telah melepaskan kutukan yang ada di dalam tubuh Sumitra. Wanita itu lalu bangkit kembali. Kusno dan Sigit langsung keluar dari ruangan itu dan menguncinya dari luar. Mereka berdua lalu berusaha melarikan diri. Namun sayangnya Kusno seakan ditarik oleh iblis itu. Sigit sudah berusaha menolong sang ayah, tapi kekuatan iblis itu terlalu kuat. Cerita lalu berjalan sebelum terjadinya film dimulai, di mana polisi gembul bernama Musto yang ada di awal film menemukan mayat si Parmun yang telah tewas, yang kemudian dia memanggil seorang detektif yang bernama Fadil. Fadil bertanya pada anak buahnya soal Lost Man yang ada di sekitar tempat itu. Detektif itu tak percaya saat anak buahnya bilang bahwa Lost Man tersebut telah terkutuk. Setelah melihat Parman tewas di ruang kremasi, Melati kemudian memeriksa kotak mayat yang telah terbuka. Di sana banyak tulang-tulang binatang yang berserakan. Melati pun terkejut, ternyata Kusno yang telah dia bakar rupanya masih hidup dan bermutasi jadi monster yang telah membunuh Parman. Rupanya kutukan yang dilepaskan oleh dokter itu telah membuatnya menjadi manusia yang berbeda. Dan Melati sendiri tidak tahu gimana cara menghentikannya lagi. Dan akhirnya film yang lumayan mengerikan ini pun berakhir.